warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema yang pertama, teorema A, yaitu teorema dasar kalkulus pertama. Perlu diketahui bahwa di sini misalkan f kontinu pada interval tertutup AB dan misalkan x sembarang titik atau variabel dalam AB, maka d per dx integral 0 sampai x ft fungsi t dt sama dengan fx. Nah, dari tujuan dari teorema dasar kalkulus pertama ini untuk mencari turunan dari suatu integral. Kita lihat dari bentuk umumnya. Bentuk umum dari teorema dasar kalkulus pertama itu misalkan ada d per dx integral a sampai ux ft dt Di sini ada dua bentuk umum dari teorema dasar kalkulus yang pertama, yaitu d per dx integral a sampai ux ft dt sama dengan u f ux dikali u aksen x. Sedangkan yang kedua itu ada d per dx integral ux sampai vx ft dt sama dengan f vx dikali v aksen x dikurang vux dikali u aksen x. Nah, perlu dicatat bahwa dari teorema dasar kalkulus pertama ini untuk mendapatkan turunannya, kita langkah-langkahnya itu ganti t itu dengan x batas atas, kemudian dikali dengan turunan batas atas, kemudian dikurang dengan fungsi yang batas bawah dikali dengan turunan batas bawah. Nah, di sini untuk d per dx integral a sampai ux ft dt sama dengan fungsi ux dikali u aksen x. Kenapa tidak dikurang? Karena dalam catatannya tadi kan dikurang dengan batas bawah dikali dengan turunan batas bawah. Karena ini a itu konstanta, jadi tidak dikurangkan. Kalau kita tulis itu menjadi f dikali turunan dari a itu kan 0, jadi ini kan nggak perlu ditulis. Sedangkan kalau yang ini d per dx integral x sampai vx ft dt sama dengan f vx dikali v aksen x dikurang f ux dikali u aksen x. Itu bisa terlihat bahwa t-nya itu diganti dengan batas atas dikali dengan turunan batas atas dikurang batas bawah dikali turunan batas bawah. Jadi kalau kita mau membuktikan teorema itu bisa kita lihat bahwa d per dx integral 0 sampai x ft dt sama dengan ux. Kenapa? Karena t-nya itu diganti dengan x dikali dengan, kalau kita jabarkan ya di sini d
per dx integral 0x ft dt itu sama dengan t-nya diganti dengan x menjadi fungsi x dikali turunan dari x itu 1, kemudian dikurang ini kan 0 jadi konstanta nggak perlu ditulis, fx dikali 1 sama dengan fx, jadi terbukti. Untuk contoh soalnya ada d per dx integral 5 sampai x 7t dt. Langkah yang pertama, kita di sini cari turunan dari 7t dt. Turunannya itu kan 7 per 2 t kuadrat. Batasnya dari 5 sampai dengan x. Maka d per dx itu kita kalikan dari fungsi dari ini kita masukkan ke ini, disubstitusikan menjadi 7 per 2, t-nya diganti x kuadrat dikurang 7 per 2 kali 5 kuadrat. Selanjutnya d per dx kita tulis 7 per 2 x pangkat 2 dikurang 5 kuadrat 25 dikali 7 kan 175 per 2. Selanjutnya kita turunkan menjadi 7 per 2 dikali 2x, x nya kita turunkan dikurang 7x. Sekian pemaparan dari teorema dasar kalkulus yang pertama. Baiklah, di sini kita akan mencari atau menggambarkan grafik untuk fungsi x kuadrat plus 2x pangkat 2. Yang pertama, kita mencari titik potong. Dengan menggunakan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, kita masukkan didapatkan titik 0,0 dan y sama dengan 0 x kuadrat plus 2x kuadrat. Untuk y sama dengan 0, kita cari faktornya. Jadi karena di sini ada pangkat 2, itu kita hilangkan dulu pangkat 2-nya dengan cara sama-sama dipangkat 2 kan. Jadi ini habis, jadi sama dengan 0. Lalu x kita keluarkan, didapatkan x dikali x plus 2. Jadi didapatkan x1 nya 0, x2 nya min 2. Lalu yang kedua, kita cari fungsi naik turun, fungsi turun naik. Untuk persamaan fx itu kita cari turunan pertamanya. Agar memudahkan kita mencari turunan pertama, ini kita
cari turunan pertamanya. 4x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 plus 8x. Setelah itu kita cari faktor dari fungsi turunan pertama. Untuk memudahkan, kita kecilkan dulu angkanya. Ini sama-sama dibagi 4. Jadi x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 2x. Lalu kita cari faktornya. Jadi x plus 2 x plus 1. Yang ini tadi, kenapa dapat x? Itu kita keluarkan dulu x-nya supaya menjadi persamaan pangkat 2. Jadi x dikali x kuadrat plus 3x plus 2. Itulah didapatkan faktornya ini. Jadi didapatkan x1 sama dengan 0, x2 sama dengan min 2, x3 sama dengan min 1. Lalu dari nilai-nilai x ini kita bikin garis bilangan. Yang pertama min 2, min 1, 0. Kita cari dengan uji titik. Untuk min 2 kita ambil angkanya min 3. Antara min 1 dan min 2 kita ambil negatif 1,5. Antara 0 dan min 1 kita ambil negatif 0,5. Dan yang setelah 0 itu kita ambil 1. Untuk yang pertama yaitu uji x sama dengan min 3. Nilai ini kita masukkan ke persamaan untuk yang turunan pertama. Masukkan ke turunan pertama. Jadi untuk x sama dengan min 3 itu didapatkan hasilnya negatif 24. Dikarenakan x-nya kurang dari 0, itu artinya fungsinya fungsi turun. Lalu yang kedua, kita lakukan uji di x negatif 1,5. Hasilnya 1,5. X-nya lebih dari 0, jadi fungsi naik. Positif. Lalu uji x sama dengan negatif 0,5. Itu hasilnya negatif 1,5. X kurang dari 0, fungsi turun. Lalu yang terakhir, uji x sama dengan 1. Itu menghasilkan 24. X lebih dari 0, fungsi naik. Setelah itu, sudah kita dapatkan fungsi naik turun. Yang terakhir kita cari untuk fungsi ekstrim. Tadi kan ada kita dapat nilai ini, x yang ini. Lalu nilai ini kita masukkan ke persamaan pertama. Jadi untuk x sama dengan 0 itu 0, 0,0.
untuk X sama dengan min 1, 1, min 1,1. Untuk X sama dengan min 2 itu 0, jadi min 2,0. Di sini antara ketiga ini kita ambil yang terbesar atau maksimal, jadi yang min 1,1. Lalu kita buat fungsinya, fungsi grafik. Yang pertama kita masukkan dulu titik 0,0, lalu ada min 2, terus ada min 1,1. Jadi bisa kita tarik fungsi. Baiklah, untuk contoh yang kedua yaitu fungsi fx sama dengan x plus 1 dikali x dikurang 2 dikali x dikurang 4 sama dengan x pangkat 3 dikurang 5 x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Di sini kita akan menggambarkan grafiknya. Langkah pertama yaitu kita mencari titik potong, baik itu di titik potong sumbu E maupun di titik potong di sumbu Y. Yang pertama yaitu titik potong di sumbu Y. Y dengan X sama dengan 0, maka nilai X ini kita substitusikan ke dalam bersama fungsi awal. Maka Y sama dengan 0 dikurang 5 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 8. Maka Y sama dengan 8. Titik potongnya itu 0,8. Nah, untuk yang kedua yaitu titik potong di sumbu X dengan Y sama dengan 0. Maka X ditambah 1 dikali X dikurang 2 dikali X dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita mempunyai 3 titik yaitu X sama dengan min 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 4. Kemudian yang kedua kita cari kemonotonan dan titik ekstrimnya. Nah, untuk mencari kemonotonan itu kita menggunakan turunan fungsi pertama. Turunan fungsi pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 10x ditambah 5x ditambah 2. Maka ini f aksen x itu sama dengan 0. Jadi kita faktorisasikan ini, jadi 3x kuadrat dikurang 10x sama dengan min 2. Ini kita bisa keluarkan x, terus dikali 3x dikurang 10 sama dengan min 2. Maka ini kita mendapat nilai x-nya. Untuk x yang pertama yaitu sama dengan min 2, dan yang kedua yaitu 3x sama dengan min 2 ditambah 10, x sama dengan 8/3. Nah, sesudah ini kita bisa mencari nilai titik ekstrim. Ekstrim yang pertama itu min 2
Itu hasilnya 8, jadi nilai titik 0,8 dan 8/3 itu kita substitusikan ke sini, hasilnya itu min 3,25. Jadi titiknya 8/3, min 3,25. Sesudah mencari kemonotonan, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai kecekungan. Untuk mencari kecekungan itu kita menggunakan turunan kedua, turunan fungsi kedua. Jadi f beraksen x sama dengan 6x dikurang 10. Maka 6x dikurang 10 sama dengan 0. 6x sama dengan 10. X sama dengan 10 per 6. Ini kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 2, yaitu dengan 5/3. Kemudian kita uji titik, yaitu titik 5/3. Nah, 5/3 itu 1,6. Jadi kita uji titik ini 1,6. Ini kita uji 0, ini 2. Nah, nilai 0 ini kita masukkan ke fungsi turunan kedua, yaitu 0. 6 dikali 0, 0 dikurang 10, jadi min 10. Jadi ini min, dan ini 2. 6 kali 2, 12, dikurang 10, 2. Jadi ini 12. Maka cekung ke atas pada titik, cekung ke atas pada selang 5/3, dan cekung ke bawah minus tak hingga, 5/3. Nah, sudah mendapat nilai kecekungan, kita bisa cari nilai titik belok atau titik balik. Dengan x-nya itu 5/3, nilai x yang di kecekungan. Nah, nilai x ini 5/3 ini kita masukkan ke persamaan awal ini, akan kita mendapatkan nilai y-nya yaitu sama dengan 56/27 atau sama dengan 2,007. Jadi titik baliknya yaitu 5/3,207. Nah, sesudah mendapat nilai semuanya, ini kita bisa membuat gambar grafiknya. Di situ ada. Sini.
Ini min 1, 2, 4. Kemudian titik ekstrimnya 8/3 itu di sini. Di sini. Kemudian nilai titik beloknya itu di 3, ini itu apa tuh? Ini titik belok dan ini titik ekstrimnya. Kemudian kita hubungkan titik-titik potongnya. Untuk 5/3 itu cekung ke atas. Cekung ke bawah min tak hingga sampai 5/3 atau 1,667. Jadi ini kan cekung ke bawah. Jadi hubungkan jangan putus-putus. dari min tak hingga sampai 1,6667 itu cekung ke bawah, dan dari 1,667 sampai tak hingga cekung ke atas.